Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nusantara Muhtadin dengan NIM C0D0240110, mahasiswa Universitas Jambi, angkatan tahun 2024, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, jurusan Akuntansi, program studi D3 Perpajakan. Dan pada video ini saya akan menjelaskan mengenai pemotongan PPh pasal 21 pegawai tidak tetap. Baiklah, langsung saja. Pemotongan PPh pasal 21 pegawai tidak tetap. PPh pasal 21. PPh pasal 21 adalah pajak penghasilan yang dikenakan atas penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan yang diterima oleh orang pribadi sebagai subjek pajak dalam negeri. Pemotongan PPh pasal 21 dilakukan oleh pihak pemberi kerja, bendahara pemerintah, dana pensiun, badan, atau pihak lain yang membayarkan penghasilan. Mekanisme ini dipilih untuk memudahkan pemungutan pajak sekaligus memastikan kepatuhan wajib pajak karena pemotongan dilakukan langsung pada saat pembayaran penghasilan. Dasar hukum pemotongan PPh pasal 21 pegawai tidak tetap. Ketentuan mengenai pemotongan PPh pasal 21 atas pegawai tidak tetap diatur dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan, Peraturan Direktur Jenderal Pajak yang mengatur tata cara perhitungan, pemotongan, penyetoran, dan pelaporan PPh pasal 21, dan peraturan terbaru mengenai tarif efektif yang diterapkan untuk menyederhanakan mekanisme pemotongan pajak. Mekanisme pemotongan PPh pasal 21 pegawai tidak tetap. Secara umum, mekanisme pemotongan PPh pasal 21 pegawai tidak tetap terdiri dari beberapa tahapan, antara lain: pertama, identifikasi subjek dan objek. Pegawai tidak tetap yang menjadi subjek PPh pasal 21 meliputi pekerja harian, pekerja borongan, atau tenaga lepas yang hanya menerima penghasilan ketika bekerja tanpa adanya ikatan kerja permanen dengan pemberi kerja. Objek pajaknya adalah penghasilan yang diterima atau diperoleh sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diberikan, seperti upah harian, upah borongan, atau honorarium. Sehingga setiap penghasilan yang timbul dari hubungan kerja sesaat tetap termasuk dalam cakupan pemotongan pajak. Kedua, menentukan besaran penghasilan. Besarnya penghasilan pegawai tidak tetap ditentukan berdasarkan jumlah yang diterima setiap kali bekerja. Jika penghasilan harian masih di bawah batas tertentu, biasanya tidak dikenakan pemotongan pajak. Namun, apabila penghasilan melebihi batas penghasilan tidak kena pajak atau PTKP harian, atau jika pembayaran dilakukan secara kumulatif dalam periode tertentu, maka keseluruhan penghasilan tersebut dijadikan dasar penghitungan PPh pasal 21. Ketiga, penerapan tarif efektif rata-rata atau TER. Untuk menyederhanakan penghitungan pajak, pemerintah menetapkan mekanisme penghitungan PPh pasal 21 pegawai tetap menggunakan tarif efektif rata-rata atau TER. Mekanisme ini mengelompokkan besaran penghasilan ke dalam kategori tertentu, lalu masing-masing kategori dikenakan tarif tertentu. Dengan demikian, pemberi kerja hanya perlu mengalihkan jumlah penghasilan bruto pegawai tetap dengan tarif TER yang sesuai, tanpa harus melakukan perhitungan pajak progresif sebagaimana berlaku untuk pegawai tetap. Keempat, pertimbangan NPWP atau tanpa NPWP. Dalam penerapannya, status kepemilikan nomor pokok wajib pajak atau NPWP turut mempengaruhi besarnya pemotongan PPh pasal 21. Apabila pegawai tidak tetap memiliki NPWP, maka tarif TER normal yang berlaku digunakan dalam perhitungan. Namun, jika pegawai tidak tetap tidak memiliki NPWP, tarif yang dikenakan akan lebih tinggi, yakni 20% di atas tarif normal. Kebijakan ini bertujuan untuk mendorong kepatuhan pajak dengan memberikan insentif kepada pegawai yang memiliki NPWP. Kelima, pemotongan, penyetoran, dan pelaporan. Setelah besarnya PPh pasal 21 dihitung, pemberi kerja berkewajiban untuk langsung melakukan pemotongan pajak dari penghasilan pegawai tidak tetap. Pajak yang telah dipotong tersebut kemudian harus disetorkan ke kas negara paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya. Selain itu, pemberi kerja juga wajib melaporkan seluruh pemotongan tersebut melalui surat pemberitahuan atau SPT massa PPh pasal 21 yang disampaikan paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya. Dengan mekanisme ini, penerimaan negara tetap terjaga meskipun hubungan kerja bersifat tidak permanen. Pentingnya pemotongan PPh pasal 21 pegawai tidak tetap. Penerapan pemotongan PPh pasal 21 bagi pegawai tidak tetap memiliki peranan penting. Antara lain, pertama, bagi negara, pemotongan PPh pasal 21 berperan penting dalam menjamin penerimaan pajak berjalan efektif. Dengan adanya mekanisme pemotongan langsung oleh pemberi kerja, negara dapat memastikan bahwa penerimaan pajak tetap stabil meskipun penghasilan pegawai tidak tetap bersifat fluktuatif.
Kedua, bagi pegawai, pemotongan ini memberikan kepastian hukum dan rasa keadilan dalam kewajiban perpajakan. Melalui pemotongan otomatis, pegawai tidak perlu melakukan penghitungan sendiri yang berpotensi menimbulkan kesalahan, sehingga kewajiban pajaknya lebih sederhana dan jelas. Ketiga, bagi pemberi kerja, pemotongan pajak merupakan bentuk nyata kepatuhan hukum dalam melaksanakan fungsi sebagai pemotong pajak. Dengan menjalankan kewajiban ini, pemberi kerja tidak hanya mendukung tercapainya penerimaan negara, tetapi juga menghindari risiko sanksi administratif apabila lalai melaporkan atau menyetorkan pajak yang telah dipotong. Subjek PPh Pasal 21. Subjek PPh Pasal 21 adalah orang pribadi yang menerima atau memperoleh penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan. Dalam konteks pegawai tidak tetap, subjek pajaknya adalah: pertama, pegawai tidak tetap atau tenaga kerja lepas, yaitu individu yang memperoleh penghasilan hanya apabila bekerja dan tidak menerima gaji tetap bulanan. Mereka umumnya dibayar berdasarkan jumlah hari kerja, jumlah hasil yang dicapai, atau jasa yang diberikan. Contoh dari subjek ini antara lain pekerja harian, pekerja mingguan, pekerja borongan, pekerja yang dibayar berdasarkan satuan hasil, serta tenaga lepas yang menerima honorarium atas jasanya. Kedua, orang pribadi dalam negeri. Karena PPh Pasal 21 pada dasarnya berlaku bagi wajib pajak orang pribadi yang bertempat tinggal atau memiliki kewajiban pajak di Indonesia. Sementara itu, bagi orang pribadi luar negeri yang bekerja dalam waktu singkat di Indonesia, penghasilan yang diterima bukan dikenakan PPh Pasal 21, melainkan dipotong menggunakan ketentuan PPh Pasal 26 sesuai aturan perpajakan yang berlaku. Objek PPh Pasal 21. Objek PPh Pasal 21 bagi pegawai tidak tetap adalah seluruh penghasilan bruto yang diterima atau diperoleh sehubungan dengan pekerjaan yang dilakukan. Penghasilan ini bersifat langsung terkait dengan hasil kerja atau jasa yang diberikan, meskipun sifatnya tidak tetap atau rutin. Secara lebih rinci, objek pajak tersebut meliputi: pertama, upah harian, mingguan, borongan, atau satuan hasil kerja, yaitu penghasilan yang dibayarkan berdasarkan jumlah hari kerja, jumlah minggu, volume pekerjaan, atau hasil tertentu yang dicapai oleh pekerja. Kedua, imbalan sejenis yang diterima karena pekerjaan, meskipun tidak bersifat tetap atau rutin. Misalnya, pembayaran tambahan untuk pekerjaan tertentu atau insentif yang diberikan atas hasil kerja dalam jangka pendek. Tiga, honorarium atau imbalan jasa bagi pekerja lepas, yakni pembayaran yang diberikan kepada tenaga kerja lepas atau freelancer yang tidak menerima penghasilan tetap bulanan. Keempat, penghasilan lain yang terkait dengan pekerjaan atau jasa, sepanjang sifatnya tidak berkesinambungan. Contohnya adalah pembayaran sekali selesai untuk satu pekerjaan atau imbalan atas jasa tertentu yang tidak dilakukan secara terus-menerus. Penghasilan yang bukan objek PPh Pasal 21. Tidak semua pembayaran yang diterima oleh pegawai tidak tetap termasuk dalam objek PPh Pasal 21. Beberapa jenis penghasilan dikecualikan dari pemotongan pajak karena sifatnya bukan merupakan tambahan kemampuan ekonomis atau telah diatur melalui mekanisme pajak yang berbeda. Adapun jenis penghasilan yang bukan objek PPh Pasal 21 antara lain: pertama, penggantian biaya yang nyata-nyata dikeluarkan untuk kepentingan pekerjaan, misalnya biaya transportasi, uang makan, atau pengeluaran lain yang dibayarkan kembali oleh pemberi kerja dalam bentuk reimburse. Pembayaran ini tidak menambah penghasilan pegawai karena hanya merupakan pengganti atas biaya yang telah dikeluarkan untuk keperluan pekerjaan. Kedua, penghasilan yang sudah dikenakan PPh final, seperti hadiah undian atau honorarium kegiatan tertentu yang pengenaan pajaknya sudah diatur dengan mekanisme pemotongan final. Karena sifatnya final, maka penghasilan ini tidak lagi dipotong PPh Pasal 21. Ketiga, penghasilan harian yang jumlahnya tidak melebihi Rp450.000, sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2023. Jika penghasilan yang diterima pegawai tidak tetap pada satu hari kerja tidak melampaui batas tersebut, maka tidak dilakukan pemotongan PPh Pasal 21. Namun, apabila dalam satu bulan jumlah penghasilan kumulatifnya melebihi Rp4.500.000, maka tetap dikenakan pemotongan pajak sesuai ketentuan yang berlaku. Pemotong pajak. Pemotong PPh Pasal 21 adalah pihak yang secara hukum memiliki kewajiban untuk melakukan pemotongan, penyetoran, serta pelaporan pajak atas penghasilan yang dibayarkan kepada pegawai tidak tetap. Dengan adanya mekanisme ini, kepatuhan perpajakan dapat terjamin baik dari sisi pegawai maupun negara. Adapun pihak-pihak yang menjadi pemotong pajak antara lain: pertama, pemberi kerja.
yaitu orang pribadi atau badan usaha yang memperkerjakan pegawai tidak tetap dan memberikan penghasilan berupa upah, honorarium, atau bentuk imbalan kerja lainnya. Pemberi kerja berkewajiban menghitung dan memotong pajak sesuai ketentuan sebelum membayarkan penghasilan kepada pegawai. Kedua, bendahara pemerintah, baik pada instansi pemerintah pusat maupun daerah, yang memiliki kewenangan membayarkan gaji, upah, atau honorarium kepada pegawai tidak tetap atau tenaga kerja lepas. Bendahara wajib melaksanakan fungsi sebagai pemotong pajak ketika melakukan pembayaran. Ketiga, dana pensiun, badan, atau lembaga lain, yaitu pihak yang memberikan penghasilan yang menjadi objek PPh pasal 21 kepada orang pribadi. Contoh lembaga ini antara lain lembaga pendidikan, yayasan, atau organisasi non-profit yang memberikan honorarium atau imbalan kepada tenaga lepas. Keempat, penyelenggara kegiatan, yakni panitia atau pihak yang menyelenggarakan suatu acara atau kegiatan tertentu, kemudian memberikan pembayaran berupa imbalan kepada pegawai tidak tetap, pekerja harian, atau tenaga kerja lepas. Pihak ini juga wajib melaksanakan pemotongan PPh pasal 21 sesuai ketentuan yang berlaku. Dasar perhitungan PPh pasal 21 untuk pegawai tidak tetap. Dasar perhitungan PPh pasal 21 untuk pegawai tidak tetap diatur secara khusus dalam Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2023. Ketentuan ini dibuat agar mekanisme pemotongan lebih sederhana melalui penggunaan tarif efektif rata-rata atau TER. Ada perinciannya adalah: yang pertama, penghasilan harian kurang dari sama dengan Rp450.000. Apabila penghasilan bruto yang diterima pegawai tidak tetap dalam satu hari tidak melebihi Rp450.000, maka penghasilan tersebut tidak dikenakan PPh pasal 21. Dengan demikian, TER yang berlaku adalah 0%. Kedua, penghasilan harian lebih dari Rp450.000 sampai dengan Rp2.500.000. Jika penghasilan bruto harian berada dalam rentang lebih dari Rp450.000 sampai dengan Rp2.500.000, maka dikenakan PPh pasal 21 dengan menggunakan TER harian sebesar 0,5% dikali penghasilan bruto. Ketiga, penghasilan harian lebih dari Rp2.500.000. Untuk penghasilan harian yang melebihi Rp2.500.000, pengenaan pajaknya tidak lagi menggunakan tarif tetap, melainkan dihitung berdasarkan 50% dikali tarif pasal 17 Undang-Undang Pajak Penghasilan dikali penghasilan bruto. Tarif pasal 17 ini bersifat progresif sehingga beban pajak akan semakin besar seiring meningkatnya penghasilan. Keempat, penghasilan kumulatif dalam satu bulan melebihi Rp4.500.000. Apabila dalam satu bulan jumlah penghasilan bruto kumulatif yang diterima pegawai tidak tetap melebihi Rp4.500.000, maka berlaku TER bulanan. TER ini dibagi menjadi beberapa kategori berdasarkan status PTKP, kategori A, B, dan C, dengan rentang tarif mulai dari 0% hingga 34% sesuai dengan penghasilan bruto bulanan yang diperoleh. Kelima, pegawai tidak tetap tanpa NPWP. Sesuai ketentuan umum perpajakan, apabila pegawai tidak tetap tidak memiliki NPWP, maka tarif pemotongan pajak yang berlaku akan lebih tinggi 20% dibandingkan tarif normal. Ketentuan ini menjadi insentif bagi wajib pajak untuk mendaftarkan diri dan memperoleh NPWP. Contoh perhitungan PPh pasal 21 pegawai tidak tetap. Pertama, penghasilan harian kurang dari sama dengan Rp450.000. Ali bekerja sebagai pekerja harian dengan upah Rp400.000 per hari. Dalam bulan September 2024, ia bekerja selama 15 hari. Penyelesaian: upah per hari Ali sama dengan Rp400.000, yang mana kurang dari Rp450.000. Dan sesuai ketentuan, tidak dipotong PPh pasal 21. Total sebulan sama dengan Rp400.000 dikali 15 hari kerja, sama dengan Rp6 juta. Tetap bebas pajak karena per hari kurang dari Rp450.000. Jadi, pajak penghasilan pasal 21 Ali sama dengan Rp0. Kedua, penghasilan harian lebih dari Rp450.000 sampai dengan Rp2.500.000. Bunga bekerja sebagai tenaga lepas dengan upah Rp600.000 per hari. Ia bekerja selama 10 hari dalam bulan September 2024. Penyelesaian: upah per hari bunga sama dengan Rp600.000, yang mana berkisar antara
Rp450.000 sama dengan Rp2.500.000. Jadi tarif terhariannya adalah 0,5%. PPh pasal 21 per hari sama dengan 0,5% dikali penghasilan bruto harian Rp600.000 sama dengan Rp3.000. Total PPh 21 sama dengan Rp3.000 dikali 10 hari kerja, yang mana sama dengan Rp30.000. Jadi pajak penghasilan pasal 21 bunga sama dengan Rp30.000. Kendala dalam pemotongan PPh pasal 21 pegawai tidak tetap. Pelaksanaan pemotongan PPh pasal 21 bagi pegawai tidak tetap tidak selalu berjalan lancar. Terdapat sejumlah kendala yang sering dihadapi baik dari sisi pegawai maupun pemberi kerja. Beberapa kendala tersebut antara lain: pertama, kurangnya pemahaman pekerja mengenai kewajiban pajak. Banyak pegawai tidak tetap yang belum menyadari bahwa penghasilan mereka juga merupakan objek pajak. Kesadaran pajak masih rendah, ditambah dengan sosialisasi mengenai pentingnya memiliki NPWP serta kewajiban perpajakan yang masih terbatas, sehingga kepatuhan dari sisi pegawai relatif lemah. Kedua, administrasi pemberi kerja yang kurang memadai. Di sektor informal maupun usaha kecil, pencatatan upah seringkali dilakukan secara manual atau bahkan tidak terdokumentasi. Kondisi ini membuat proses penghitungan dan pemotongan PPh pasal 21 rawan terjadi kesalahan atau dalam beberapa kasus justru tidak dilakukan sama sekali. Ketiga, penghasilan yang bersifat fluktuatif. Pegawai tidak tetap biasanya menerima penghasilan yang berbeda setiap bulan karena bergantung pada jumlah hari kerja, volume pekerjaan, atau proyek yang dikerjakan. Ketidakpastian ini menimbulkan kebingungan bagi pegawai maupun pemberi kerja dalam menentukan besaran pajak yang harus dipotong. Keempat, kendala regulasi dan perubahan aturan. Peraturan mengenai pemotongan PPh pasal 21 dapat berubah seiring waktu. Pemberi kerja seringkali kesulitan menyesuaikan diri dengan ketentuan terbaru karena keterbatasan akses informasi atau kurangnya pemahaman terhadap peraturan teknis yang berlaku. Kelima, kepatuhan yang rendah. Tidak sedikit pegawai enggan membuat NPWP, padahal tanpa NPWP, tarif pajak yang dikenakan akan lebih tinggi. Di sisi lain, sebagai pemberi kerja sengaja tidak melakukan pemotongan pajak untuk menghindari beban administrasi, hal ini justru merugikan negara karena berpotensi mengurangi penerimaan pajak. Upaya mengatasi kendala dalam pemotongan PPh pasal 21 pegawai tidak tetap. Untuk mengatasi berbagai kendala yang muncul dalam pemotongan PPh pasal 21 bagi pegawai tidak tetap, diperlukan langkah-langkah strategis baik dari sisi pemerintah, pemberi kerja, maupun pegawai itu sendiri. Upaya-upaya yang dapat dilakukan antara lain adalah: yang pertama, edukasi dan sosialisasi pajak. Direktorat Jenderal Pajak atau DJP bersama pemberi kerja perlu aktif memberikan pemahaman mengenai kewajiban perpajakan bagi pegawai tidak tetap. Hal ini dapat dilakukan melalui penyuluhan, pemanfaatan media sosial, maupun integrasi informasi saat pendaftaran NPWP NIK, sehingga pegawai lebih sadar akan hak dan kewajibannya. Kedua, penguatan sistem administrasi. Pemberi kerja disarankan beralih dari pencatatan manual ke sistem pencatatan digital atau menggunakan aplikasi payroll sederhana. Dengan demikian, proses penghitungan pajak dapat dilakukan secara lebih akurat, praktis, dan sesuai dengan ketentuan tarif efektif rata-rata atau TER. Kesimpulan, pemotongan PPh pasal 21 bagi pegawai tidak tetap berperan penting dalam mendukung penerimaan negara dan menciptakan sistem perpajakan yang adil. Meski masih ada kendala seperti kurangnya pemahaman pajak, administrasi yang lemah, fluktuasi penghasilan, serta kepatuhan yang rendah, pemerintah, pemberi kerja, dan pegawai dapat mengatasinya melalui edukasi, disiplin administrasi, pemanfaatan teknologi digital, serta sinergi bersama. Dengan penyederhanaan regulasi dan pemanfaatan tarif efektif rata-rata, pemotongan pajak diharapkan lebih efektif, transparan, dan memberi manfaat optimal bagi negara maupun masyarakat. Sekian kurang lebih apa yang ingin saya sampaikan. Sebelumnya saya ingin berterima kasih kepada Bapak Wirmi Eka Putra dan Ibu Sheila Aprilia Murni Dayanti selaku dosen pengampu mata kuliah pajak penghasilan, pemotongan, dan pemungutan yang telah memberikan tugas ini sehingga menambah pengetahuan dan wawasan saya terkait dengan materi yang dibahas. Selain itu, apabila dalam penyampaian saya ini terdapat banyak kekurangan maupun kesalahan, baik itu dari tutur kata maupun tindakan saya meminta maaf. Kepada Allah saya memohon ampun. Saya akhiri.
Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.